Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang setia berada di atas sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada malam hari ini kita akan menyambung pembahasan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab an-nafaqatu 'alal iyal, bab kewajiban memberi nafkah kepada al-iyal, maksudnya kepada orang-orang yang menggantungkan kebutuhannya, kehidupannya kepadamu, maksudnya kepada keluarga, istri dan juga anak. Nah, telah dijelaskan kemarin dalilnya dari Quran bahwa ini kewajibannya siapa? Untuk memberi nafkah adalah kewajiban suami. Ya, jadi nggak ada itu. Ya, apa yang beredar di masyarakat, harta istri, harta suami, harta istri. Ya, harta istri, harta suami. Ya, jadi jangan kita terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang tiada mendasar. Jadi kalau misalnya istri juga punya penghasilan, ya dia harta dia, itu. Ya, harta dia. Kalau dia meninggal, maka dia mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Suaminya jadi ahli warisnya, anaknya jadi ahli warisnya. Tapi kalau misalnya sang istri nggak punya harta, apa yang mau diwariskan? Apakah harta suami itu jadi harta si istri, terus harta suami diwariskan kepada ahli warisnya dia, padahal itu bukan harta si istri? Ya. Jadi dalam Islam itu ya harta suami. Kalau istri bekerja dan dia punya harta, itu harta istri. Tapi kewajiban memberi nafkah itu kewajiban suami. Ya, kalau misalnya sang istri mau ngebantu, ya boleh, dan itu dia dapat pahala di situ. Tapi bukan kewajiban. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi pihak yang diberi anak, maksudnya suami atau ayah, dialah yang berkewajiban memberi rezeki kepada istri-istrinya dan juga memberi pakaian kepada mereka dengan standar yang ma'ruf. Maksudnya standar apa yang ma'ruf kemarin kita sebut? Ya, mengikuti kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu, ya, dia adalah istilah, ya, yang, ya, maknanya ya positif atau negatif itu tergantung kepada bagaimana pengaplikasiannya. Misalnya dia bilang, ya, menghidupkan kearifan lokal, tapi yang dimaksud adalah budaya kesyirikan, ya jadi negatif. Ya, menghidupkan tradisi kesyirikan, ya jadi negatif. Ya, istilah kearifan lokal di situ pengertiannya jadi negatif. Tapi memberi nafkah
ya sebesar ya kadar kearifan lokal. Maksudnya kearifan lokal apa? Ya, misalnya Anda di kantor manajer, ya masa kasih nafkah sama istri sehari 50.000, itu kan nggak pantas, ya nggak pantas, ya. Kemudian Anda paksa istri untuk hemat, untuk apa? Ya jangan boros, ya enggak, karena urufnya istri manajer berapa hari dia dikasih, seperti itu dia harus dapat. Walaupun ya itu banyak, ya jadi uruf. Kemudian juga pada pertemuan kita yang lalu disebutkan pula dalil yunfiq bu sa'atin min sa'ati wa man qadiru alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Mau suami itu ya diluaskan hartanya oleh Allah atau disempitkan hartanya oleh Allah, kewajiban itu nggak gugur. Kewajiban memberi nafkah kepada keluarga itu nggak gugur. Ya, liyunfiq bu sa'atin min sa'ati. Orang yang diberi keluasan memberi nafkah dari keluasannya. Ya, ya karena dia diberi kelonggaran dalam hal maisha, ya, yang ngasihnya juga jangan pelit, medit, ya, merki, kikir, bakhil, apalagi. Ya, ya kasih banyak kan, karena memang ente pendapatannya banyak. Gitu. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, ya, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaknya dia memberi nafkah sesuai yang Allah berikan kepadanya. Tetap dia punya kewajiban. Ya, artinya laki-laki ini jangan berpangku tangan. Ya, dia harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan istri kalau dia punya istri, anaknya. Dan ketika dia tempuh itu, dia makjur, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia pahala dari Allah Jalla wa ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ma taj'alu fi fidratik, sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu nilainya adalah sedekah. Maksudnya disuapkan artinya ya kamu kasih dia uang belanja, nggak mesti ya tekstual gitu, kamu nyuapin dia gitu, enggak. Tapi maksudnya kamu kasih dia belanja. Ya. Dengan kayak sebagian ya suami zaman sekarang, lalu kan udah punya duit masa minta juga sama gue katanya. Istrinya kerja, ya. Kemudian suaminya nggak mau duit ini minta, lah itu kewajiban Anda sebagai suami. Walaupun istri Anda lebih besar gajinya misalnya, lebih besar pendapatannya, maka tetap Anda punya kewajiban. Nah kalau Anda lakukan itu, itulah adanya qawam laki-laki. Laki-laki lah yang pegang kendali keluarga. Sehingga istri itu nggak jadi, kalau bahasa Betawi, nggak ngelunjak. Ya, kata istri lo kan kawin sama gue modal kolor doang gitu. Nggak ngelunjak gitu. Enggak, suami tetap masih bisa bilang, saya walaupun ya penghasilan sedikit, kewajiban saya tunaikan. Dan itu yang Allah Azza wa Jalla ya berikan kepada saya. Jadi si perempuan nggak bisa kurang ajar sama istri. Ya gitu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kenapa laki-laki itu qawam, pemimpin bagi perempuan? Ada dua alasannya kata Allah. Yang pertama, Allah lebihkan dia dari sisi khilqah. Ya, fisik, kekuatan. Allah lebihkan. Dan dia jadi pemimpin. Alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua, atas nafkah yang dia berikan. Ya, ini dapat istri, ya, gajinya lebih gede, ya, atlet karate pula misalnya. Udah makin mengkeret suaminya, nggak jadi koam dia. Jadi kalau antum misalnya cari jodoh, ini buat yang muda-muda ya, kalau bapak masih mau nambah ya boleh gitu. Ya. Cari jodoh siapa?
ya harus Anda lebih kuat dari dia, jangan dia lebih kuat dari Anda, agar ya Anda bisa kendalikan keluarga itu. Ya, intinya bahwa apa yang sudah diuraikan yang lalu, kewajiban memberi nafkah itu ada pada laki-laki. Hadis yang ke-393 kita baca ya hadis ini. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Idza anfaqa rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fiha fa hiya lahu shadaqah muttafaqun alaihi." Apabila seorang lelaki memberi nafkah kepada keluarganya, ya ngasih uang belanja, ya, kasih pakaian untuk dia tutup auratnya, ya, jangan kata suami udah ntar aja pas lebaran gue beliin gitu, beli baju seminggu sekali, ya anduknya udah bolong-bolong dibiarin digantung, tetangga lihat anduknya bolong-bolong, itu nggak malu, ya. Tapi suaminya nekisnya bukan main, ya kan, ya, jangan begitu, ya. Begitu juga ya hijabnya, jilbabnya, perhatikan. Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqah, kalau seorang lelaki, maksudnya suami, memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, yahtasibuha, dengannya dia mengharap ganjaran dari Allah, ihtisab. Nah, ya udahlah, saya mantar aja, udah buat istri dulu, buat anak dulu. Ya, dia korbanin apa? Kesenangannya, dia korbanin rencananya. Dia pengen ini, pengen itu, dia korbanin. Yang penting buat istri dulu, buat anak dulu. Ya, makannya, pakaiannya, pendidikannya, dan dengannya dia mengharap ganjaran dari Allah. Ya, atau misalnya istrinya agak bandel dikit, ya, kalau dikasih duit diem dia. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Ya udah kasih dia duit, banyakin. Ihtisab minallahil ajr, dengan ya sambil mengharap ganjaran dari Allah azza wajalla. Dikasih duit diem dia di rumah. Udah kasih duit, penuhin, biar dia nggak durhaka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak kayak gitu? Ya bisa. Ya itu namanya qawam, seperti Anda mengendalikan kapal laut, ya kapal yang dihantam gelombang di tengah lautan. Kadang Anda harus tarik ke kiri, kadang Anda harus goyang ke kanan. Ya. Anda berkorban untuk itu. Ya, tapi karena Anda mengharap ganjaran dari Allah, ya. Kata Nabi SAW, fahiyalahu sadaqah. Apa yang dia berikan kepada istrinya itu nilainya sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia dapat pahala nggak? Dapat pahala. Dapat pahala. Ya, luar biasa Islam mengajarkan. Sampai ya seorang suami atau laki-laki yang ingin menjaga hubungannya dengan orang yang dia cintai, yang memang sudah menjadi tuntutan ya kecintaan pada istri, pada anak, tapi diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikasih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang berikutnya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman, cukuplah seorang itu dianggap berdosa, an yudayyi'a man yaqut, kalau dia menelantarkan orang-orang yang makanannya tergantung sama dia, yang makannya tergantung sama dia, dia telantarin. Ya, mau minta tambahan uang belanja sedikit aja berantem dulu Pak, ya kan? Padahal Anda punya, ya udah kasih aja daripada ya jadi durhaka sama suami. Kalau memang hal itu diperlukan, kasih. Ya. Tapi kalau misalnya dia menelantarkan, makannya nggak dikasih, pakaiannya ditelantarin, ya bajunya bolong-bolong, ya kan? Istrinya dasternya bolong-bolong Pak, gitu kan? Suaminya ngelihat dia empat aja gitu kan, nggak ada menarik-menariknya. Anda dong beliin pakaian, ya, yang cakepan, ya, yang menarik, cari yang warna-warnanya, ya, membuat Anda, ya,
kasmaran lagi sama istri, iya nggak? Ya, kan hubungan suami istri itu berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi dibiarin, nah udahlah, kita udah nikah berapa tahun, udah anak kita, cucu kita, ya, terus ya nggak ada lagi rasa cinta, nggak ada lagi rasa ya kasih sayang, ya, pakaiannya dibiarin, bajunya dibiarin, ya, nggak lagi. Dulu kalau tidur sama abang pakai parfum, ya, sekarang pakai minyak angin. Ya udah nggak ada lagi wangi-wanginya. Abang udah nggak wangi, ya, adik juga udah nggak wangi. Anak masuk kamar orang tua juga udah nggak betah, ya, bau minyak lawang katanya. Nah, jangan begitu dong, ya. Tumbuhkan lagi rasa cinta. Walaupun seorang itu sudah hidup dengan istrinya tahunan, puluhan tahun, nggak ada masalah dengan itu. Ya, tumbuhkan rasa cinta. Ya, bebersih, ya, pakai parfum, pakai minyak wangi. Ya, dari mana? Ente beliin, bang. Anda punya duit, beliin istri itu minyak wangi. Ya kan? Nah itu. Jadi dosa kalau seorang suami itu menelantarkan istrinya, menelantarkan anaknya. Dan bukan hanya dalam urusan makan, tapi dalam urusan apa? Agama dan pendidikan. Nanti itu si istri akan gugat suaminya di akhirat. Ya Rob, ya, saya nggak pernah diajarin sama dia agama Allah. Ya, nggak pernah dikasih tahu ini halal, ini haram. Masa saya doang yang masuk neraka? Ya, seret juga dia ke neraka, diseret oleh Allah. Kenapa? Suaminya nggak ngajarin istrinya agama. Itu juga anak. Ya, anaknya kalau nggak diajarin agama Allah, dia nggak mau masuk neraka sendirian. Ya, dia bilang, ya Rob, bapak saya, ibu saya cuman bangunin saya untuk sekolah, untuk sholat nggak dibangunin, pendidikan agama nggak pernah dikasih. Ya, jangan saya aja yang dijebloskan ke neraka, seret juga kedua orang tua saya, ya Rob, masukkan dia ke neraka sama seperti saya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Ingatlah di hari ketika setiap jiwa bela diri, nggak mau dia doang yang diazab, nggak mau dia doang yang disalahin. Ya, nanti semua akan begitu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai-sampai diriwayatkan sampai ruh dan jasad, ya, di akhirat salah-salahan. Anda itu terdiri dari ruh dan jasad. Ruh Anda bela diri, nggak mau dia aja yang disiksa. Dia minta Allah selamatkan dia, siksa jasad aja ya Rabb. Saya ini tanpa jasad bukan apa-apa, saya nggak bisa bermaksiat, saya nggak bisa durhaka. Kata jasad, saya juga tanpa ruh nggak bisa. Ya, maka siksa juga dia ya Rabb, jangan saya doang. Kalau bisa selamatkan saya. Dua-duanya minta diselamatkan, tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa'alaikumal azab, bagi kalian berdua azab. Jadi azab nanti di akhirat itu kepada ruh kita kena, jasad kita juga kena, waliyadzubillah. Qala haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadisnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Wa rawahu Muslim fi sahihi bi ma'nah. Dan Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya dengan makna yang serupa. Kata Nabi, kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa an yahbisa amman yamliku qutahu. Dia menahan hartanya dari orang yang, ya, makannya itu tergantung kepada dia. Nah, dikasih makan. Kalau dikasih makan pun juga cuman, ya, diirit-irit padahal dia punya keluasan. Ya, sehingga kata anaknya, kata istrinya, ya, Abi mah pelit katanya. Abinya dibilang pelit. Ya, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Hadis yang ke-295 berkata Nawawi rahimahullah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidaklah, ya, datang satu hari di situ terbit matahari, illa malakani yanzilan, melainkan ada dua malaikat yang turun.
Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang satu berkata, maksudnya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang bersedekah gantinya. Tiap hari itu dua malaikat turun. Yang pertama ngomong, mendoakan orang yang bersedekah Allah beri kepadanya ganti dari sedekahnya. Wa yaqulul akhar, sedangkan malaikat yang kedua bilang kebalikannya, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kehancuran. Jadi yang pelit, medit, pikir, merki, ya itu didoain sama malaikat akan kehancuran hartanya. Bahkan para salaf dulu, ya kita dapat kisah yang luar biasa. Ya, dan tentunya contoh yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kisahnya Hakim bin Hizam datang kepada Nabi, dia minta sama Nabi harta, ya dikasih sama Nabi. Ya, besoknya datang lagi sama Nabi, minta lagi, dikasih lagi sama Nabi. Besoknya minta lagi sama Nabi, dikasih lagi sama Nabi. Lihat. Ya. Kemudian Nabi bilang, ya, apa yang ada pada aku tidak akan pernah sembunyikan sedikit pun dari kalian. Ya. Tapi Nabi kasih kaidah, inna wa may yatasabbar wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang mencukupkan dengan apa yang dia punya, ya, Allah jadikan dia berkecukupan. Ya. Kadang-kadang sekarang ini kita karena banyaknya orang kekurangan bukan karena kurang, tapi karena apa? Karena banyak yang dia lihat, sehingga banyak maunya, banyak pengennya. Padahal walaupun dia nggak lihat, dia hidup dengan ya rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang memaksakan diri untuk sabar, Allah bantu dia sabar. Ya. Nah, para sahabat Nabi SAW akhlaknya sama seperti Nabi. Ya, dia nggak lihat ada seorang yang ya berkebutuhan, nggak nunggu dia orang itu minta, langsung dikasih. Ya, dia lihat saudaranya kelihatannya butuh, ya langsung dibantu, nggak nunggu sampai dia minta. Bahkan kalau sahabatnya minta, ya dia akan usahakan bantu walaupun mungkin nggak full. Minta bantuan 1 juta, saya cuma punya 50.000 dipegang aja buat ongkos minimal atau buat makan siang. Jadi jangan dibikin kecewa. Ya, atau dia tunjukin kepada orang lain, saya lagi ada duit, tapi ntar deh, coba bawa ya memo saya nih, nanti pergi sama si fulan. Dia punya utang sama saya, coba nanti tagih. Kalau dibayar itu buat ente. Artinya jangan ketika orang udah datang kepada ente, udah ya orang minta itu kan muka tebal Pak, udah nahan malu ya kan. Makanya dia nggak minta kecuali memang dalam keadaan sangat butuh sekali. Nah, orang yang seperti itu jangan dibikin kecewa. Ya, ente punya mau kasih, ente nggak punya tapi bisa ngasih setengah, kasih setengahnya. Perlu 200 kasih 100, punya cuma 50.000, ya udah kasih 50.000, yang penting jangan dibikin kecewa gitu. Nggak punya duit, punyanya beras, kasih beras. Seharusnya gitu, takaful, saling bantu, saling topang menopang sesama kaum muslimin. Ya, nah itu akan menumbuhkan apa? Ya, kecintaan dan ikatan yang erat diantara sesama umat Islam. Ya, nah orang yang memberi nafkah, bersedekah itu didoakan malaikat bahwa Allah akan kasih ganti atas sedekah yang dia berikan. Ya, maka jangan seorang bersedekah itu takut bahwa dia jadi miskin. Kata Nabi SAW, "Ma naqasa malun min shadaqah." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bahkan yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sesungguhnya. Ya, alhamdulillah masih ada orang yang minta sama ente. Ya, orang masih berbaik sangka sama ente punya duit. Ya kan? Ya udah bantu.
sebesar yang Anda mampu. Yang terakhir, hadis ke-296 sebelum masuk bab yang baru insyaallah. Dan juga dari Abu Hurairah katanya, dari Nabi SAW beliau bersabda, al-yadul ulya, tangan di atas, khairun minal yadis sufla, itu lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya dalam Islam yang namanya minta itu nggak boleh kecuali darurat. Kecuali darurat. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, tiada hentinya seorang minta sampai nanti dia datang di hari kiamat dalam keadaan mukanya itu nggak ada dagingnya. Mukanya nggak ada dagingnya. Itu ancaman Nabi SAW pada orang yang begini. Tapi kalau dia darurat seperti apa? Seperti misalnya buat makan, buat ya kebutuhan hidup yang mau nggak mau dia harus penuhin. Kesehatan, sakit misalnya, perlu berobat, ya. Sehingga dia perlu minta, maka ketika itu ya baru halal baginya untuk minta. Nah, Anda yang didatengin itu dia baik sangka sama Anda. Boleh dia baik sangka. Dia baik sangka bahwa Anda akan bantu dia. Jangan kecewakan dia. Allah, jangan kecewakan dia. Hati-hati ya, kawan. Ya. Allah kirim dia kepada Anda untuk Anda ya bantu dia. Ya. Kalaupun memang nggak ada seperti tadi, bantu walaupun dengan sedikit apa yang Anda punya. Walau bi kalimat thayyibah, atau walaupun dengan ucapan yang baik. Ya. Walaupun dengan ucapan yang baik, ya, dengan syafaat misalnya, ya, atau dengan janji misalnya, tunggu deh besok, insya Allah besok Anda dapat duit, ya, sehingga dia pertama baik sangkanya kepada antum nggak salah, kemudian dia tetap punya harapan, gitu ya, seperti itu. Tapi yang paling utama lihat dulu tangan yang di atas gitu. Kemudian kata Nabi qala wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang menggantungkan hajat hidupnya kepadamu. Maksudnya dari keluargamu. Bahwa sedekah itu utamanya kepada siapa? Keluarga. Ya. Sebesar apa kita harus mendahulukan keluarga? Sebesar kebutuhannya. Ya, kebutuhan dasarnya kita penuhi. Tapi kalau kebutuhan tertiernya, kemewahannya itu nggak ada habisnya, Pak. Ya, anak saya belum punya rumah katanya. Udah punya rumah, anak saya belum punya mobil. Ya, udah punya mobil, cucu saya. Sampai anjingnya dibeli mobil. Iya kan? Terus kapan sedekahnya? Iya kan? Nah, seperti itu keadaan orang-orang. Cukup keluarganya udah dapat kebutuhan pokoknya. Ya udah ini sedekahkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari keluargamu terdekat. Wa khairus shadaqah, dan sebaik-baik sedekah itu adalah makana anzari ghaniyin. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah ya setelah kebutuhan pokok keluarganya itu sudah terpenuhi. Ya, jadi jangan juga kebalikannya. Ya, temennya, ya, mantannya, ya sedekahin tuh, keluarganya kekurangan, nggak boleh. Jadi keluarganya dulu udah terpenuhi kebutuhannya, baru orang lain. Ya, dan dimulai dari yang paling dekat, kemudian setelahnya. Kemudian kata Nabi, qala may yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan bantu dia untuk terhormat. Ya. Ista'fif maksudnya dia jaga kehormatan dirinya dari ya syahwat perut dan yang di bawah perut. Ya. Dari syahwat perut dan yang di bawah perut. Ya. Maka Allah akan bantu dia untuk ya tetap terhormat. Wa may yastaghni, dan barang siapa yang memaksakan diri ya untuk ya merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, yughnihillah, Allah akan jadikan dia ya cukup.
Ya. Qala rawahu al-Bukhari, hadis dari riwayat al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa ya orang yang berusaha berjalan di atas agama Allah, Allah bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan beri dia petunjuk kepada jalan-jalan kami. Ya. Nah begitu, orang yang berusaha untuk taat, Allah akan bantu dia untuk taat. Jadi ada mujahadah, ya, ada upaya, ada aja kesungguhan, Allah akan bantu, ya, dan dia akan dapati dirinya insya Allah, ya, istiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan dimuliakan Allah, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kita ini apakah termasuk saya termasuk orang yang jolim dalam hal berkeluarga? Misalnya penghasilan saya ini UMR, saya udah membagi itu mungkin buat anak sekolah lagi, sama buat saya sendiri, buat bayar listrik segala macam. Nah, kita ngasih ke istri itu di bawah rata-rata lah. Tapi istri juga kerja nih. Nah, mungkin kita dalam itu ada perjanjian. Aku gajinya segini, udah bagi-bagi buat ini, buat kamu cuma segini. Nah, mungkin istri bilang nggak cukup, ya pakai duit kamu lah. Itu kan aku nggak punya duit lagi nih, karena udah dibagi buat anak sekolah, buat saya sendiri, buat makan tiap bulannya ke kantor, buat transportasinya, listrik segala macam kita yang bayar. Sisa ibarat kata sisa 1 juta. Buat sebulan kita makan berempat bisa gitu tuh dan cukup. Nah, akhirnya kan dia punya gaji juga. Apakah kita itu, saya itu termasuk orang yang jolim gak dalam hal keluarga? Yang antum maksud, antum ngasih kepada istri itu apakah ya nafkah wajib atau di luar itu? Nafkah wajibnya. Karena sisa dari uang saya, misalnya anak saya 2, buat transfer sekolahnya 2 juta. Saya sendiri mungkin 1 juta uang transfer bulanannya. Buat bayar listriknya anggap aja mungkin 700-800. Mungkin sisanya tinggal 1 juta. Nah, buat makan itu 1 juta itu, tapi untuk sebulan 4 orang. Ya, kurang. Ya, kan otomatis kan kurang itu Ustaz. Ya. Nah, sementara kan nyonya kan udah kerja. Hanya kita sepakat nih. Kalau ada kurang ya pakai uang kamu lah. Kan uang aku udah bagi-bagi buat ini. Apakah saya itu termasuk yang jolim gitu? Iya, jadi kalau yang dimaksud adalah nafkah wajib, memang itu kewajiban suami, cuman mungkin pendapatannya kurang gitu. Mungkin dalam konteks seperti itu atau kondisi seperti itu dia mesti kurangin misalnya pengeluarannya. Dilihat ada nggak pengeluaran yang nggak perlu misalnya contoh ya, contoh ini sekedar contoh. Orang tua sekarang ini lebih suka kalau dia punya bayi ya gonta-ganti pampers misalnya. Ya kan? Itu kan pengeluaran luar biasa di pampers itu. Ya, kenapa nggak pakai pampers yang ya isi ulang? Pampers yang dicuci gitu loh. Ya, jadi nggak usah bolak-balik beli pampers, itu bisa ada penghematan di situ. Ya, begitu juga misalnya ibu-ibu muda sekarang nggak mau netein anaknya. Akhirnya anaknya jadi minum susu sapi, jadi anak sapi dia. Ya, emang 1 kaleng susu ya murah, ya kan? Di atas 50, 80 kalau apalagi kalau dia maunya konsumsinya susu formula, ya Bebelac, Nutrilon, ya kecekek juga tuh suami akhirnya, ya kan? Nah itu diantara hal yang perlu dia pangkas itu, ya kamu dong gitu, dirangsang biar susunya keluar gitu. Ya gimana caranya biar susunya keluar, biar tidak ada pengeluaran yang kita anggap nggak perlu di situ. Nah, jadi kalau memang masih ada yang bisa dipres, ya dipres gitu. Tapi kalau memang ternyata sudah ya flat gitu ya, udah nggak ada lagi yang bisa dipres, ya, dan sang istri itu memahami dan dia pengen bantu dari gajinya, insya Allah nggak zalim,
Ya, karena memang butuh pengertian juga antara suami dan istri. Dia nggak zalim, karena memang Allah Azza wa Jalla ya berfirman tadi, wa man qudira alaihi rizquh, dan barang siapa yang rezekinya disempitkan misalnya, ya, paling yunfiq mimma Allah, maka tetap dia harus menafkahkan sesuai dengan yang Allah kasih kepada dia. Nah, kecuali yang 1 juta tadi ya untuk kesenangan misalnya, ya kan, untuk ya dia mau misalnya refreshing, ya, sedangkan kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, ya kan nggak layak. Kalau kebutuhan dasar belum terpenuhi, ya nggak ada dong kebutuhan tertier ya untuk senang-senang, ya penuhi dulu kebutuhan dasar. Ya, tapi kalau itu untuk kebutuhan dasar dia seperti transport dan lain sebagainya, kemudian masih kurang, ya istri bantu suami itu jadi pahala bagi istri, luar biasa. Barakallahu fiik. Dan yang membuat ya kita itu bahagia itu adanya istri yang solehah kayak gitu, ya, yang dia pengertian, nggak terlalu menuntut, ya. Nah, insya Allah keluarga yang seperti itu Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya sakinah, mawaddah dan rahmah, jauh daripada orang yang diberi keluasan lebih banyak rezeki. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian minta sama Allah tambahan, ya. Kadang kondisi yang sempit itu, ya, Allah Azza wa Jalla pengen agar kita itu lebih dekat sama Allah. Allah pengen ya mendengar munajat kita. Allah pengen dengar getaran hati kita, ya. Allah pengen kita itu nggak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dibikinlah seorang hamba itu selalu dalam keadaan seperti itu, ya. Si hamba ini pengen agar kesulitannya hilang, padahal pada kondisi seperti itu, ya Allah suka sama si hamba, ya, dengan dia senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menggantungkan harapannya kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, Allah punya hikmah di balik semuanya. Barakallahu fiik. Baik, lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Jan tadi, tapi beda Pak. Saya pribadi saya 4 tahun yang lalu sudah pensiun. Penghasilan saya dulunya lebih tinggi dan semua itu gaji atau amanat saya diserahkan kepada istrinya. Setelah pensiun, semua gaji serahin sama istri. Setelah pensiun kan agak berkurang. Akhirnya ada kesepakatan. Setelah pensiun apa? Ya? Berkurang karena pensiun kan jauh 50% lah ya. 50%. Nah, terus kesepakatan dengan istri bahwa semua termasuk pajak mobil dan lain-lain, kalau ya, istri saya mungkin udah kan masih kerja dan lebih tinggi lah penghasilannya, dan kesepakatan bahwa untuk makan dari sumber dari istri, dan yang lain-lain dari saya. Nah, itu apakah itu boleh seperti itu Pak Ustaz? Makasih. Iya, intinya kalau ada keridhaan, ya, mau misalnya untuk makan dari antum, nanti untuk listrik dan yang lain sebagainya dari istri, itu kan tinggal kesepakatan aja, ya. Kesepakatan, ya. Ukurannya itu keridhaan, yang penting istrinya ridho, gitu. Yang penting istrinya ridho. Ya, kalau istrinya ridho, maka boleh-boleh aja, sah-sah saja. Nah, sekarang jadi persoalan kalau ya istrinya nggak ridho, ya, nah ini jadi masalah. Nanti akan ada kebuntuan, ya. Nah, kadang istri juga berpikir kan, ya, kalau saya nggak ridho nanti hubungan juga jadi nggak baik, semua jadi berantakan, ya. Sehingga mereka pun akhirnya berpikir ya untuk menerima keadaan dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahan. Jadi kalau istrinya ridho, selesai persoalan. Barakallahu fiik. Baik, cukup. Ustaz. Ya, ada lagi. Ustaz, terkait dengan batasan seorang wanita yang sudah menikah, kewajiban, apakah masih ada kewajiban seorang wanita ini menafkahi orang tuanya, dan bagaimana hukumnya orang tua yang masih menuntut dinafkahi oleh anak wanitanya yang sudah menikah padahal dalam kondisi lagi nggak kerja, dan akhirnya wanita ini memaksakan diri untuk bekerja untuk orang tuanya padahal suaminya melarang. Itu hukumnya. Ya, jadi kalau perempuan itu jika dia sudah menikah,
Ya, nah kewajiban dia yang paling besar itu bukan kepada orang tuanya, tapi kewajiban dia yang paling besar itu adalah kepada suaminya. Ya, bagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an tasjuda li ahadin, ya, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau boleh aku suruh seorang sujud kepada orang lain, perempuan yang akan aku suruh sujud kepada suaminya, bukan pada bapak atau ibunya. Ya, nah, jadi kalau misalnya suaminya melarang, ya, sang istri bekerja, maka wajib bagi sang istri untuk taat suaminya. Cuman kan kadang dalam kehidupan kita kompromi lah, ya, suaminya nggak bisa, ya, memberi mertuanya misalnya. Mertuanya ini minta terus nih misalnya sama anaknya di bawah kita, ya, akhirnya istrinya, ya, sang istri minta izin sama suaminya untuk bekerja buat ngasih orang tuanya daripada ribut, ya kan, ya udahlah kamu kerja nggak apa-apa, ya, jadi diizinin tuh sama suami. Tapi kalau suami melarang, nggak boleh bagi istri untuk memaksakan diri, ya, bekerja, dan tidak ada kewajiban atas sang istri untuk menafkahi orang tuanya, nggak ada kewajiban. Ya, dalam kondisi seperti itu, kenapa? Karena ketaatan yang paling tinggi ketika itu adalah kepada siapa? Kepada suami. Cuma kan ini bisa pecah nih nanti kalau ngotot-ngototan, ya enggak? Suaminya ngelarang, si istri terdesak sama orang tuanya, itu pecah, keluarga jadi berantakan. Ya udah, dalam kondisi seperti itu hendaknya kita kompromi saja. Ya, kalau emang suaminya lagi punya tambahan rezeki, ya udah, ini pakai duit ayah aja kasih. Atau dikasih dia kesempatan untuk mencari maisha yang tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin cukup ya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.